Kepolisian menilai angka kecelakaan saat arus mudik dan balik lebaran tahun 2017 menurun 42% dari tahun sebelumnya. Kepolisian juga mengapresiasi koordinasi antar lembaga yang menjaga keamanan mudik lebaran 2017. Kapolri Tito Karnavian menjelaskan koordinasi yang baik menurutnya angka kematian pengendara atau pemudik pada lebaran tahun 2017 dikarenakan adanya proyek jalan tol Brebes-Gringsin sepanjang 110 km serta 4 flyover yang berada di wilayah Brebes menuju selatan Jawa. Penambahan dermaga khusus pengendara motor di Pelabuhan Merak juga membantu pengurangan kepadatan kendaraan. Kapolri berharap tol-tol fungsional yang telah dibangun hingga Semarang dapat menjadi pengurai kepadatan kendaraan lainnya pada lebaran tahun depan. Jadi saya kira lebaran tahun depan saran kita agar tol fungsional yang sudah ada mudah-mudahan jadi sehingga bisa beroperasi penuh sampai dengan Semarang ya. Nah, ini akan melancarkan arus. Tapi di tengah jalan harus diperbanyak rest area dan pintu keluar untuk menguras bila terjadi kepadatan. Secara umum, ya, terlepas dari ada beberapa kepadatan, relatif lancar. Angka kecelakaan jauh menurun. Angka warga yang meninggal dunia juga dibanding tahun lalu jauh menurun. Sepertiga. Pihak kepolisian akan memberikan penghargaan kepada anggota yang membantu pemudik melahirkan. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada anggota yang berperan aktif membantu kelancaran mudik Lebaran 2017. Brigadir 2 Lendra akan mendapatkan penghargaan saat peringatan Hari Bayangkara 10 Juli mendatang. Aksinya dalam membantu pemudik melahirkan di Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer 82 dinilai sangat heroik. Selain itu, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Royke Lumowa, memberikan penghargaan kepada anggota bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian Resort Karawang itu setelah operasi Ramadhania selesai. Dan bahkan ada yang mendapat bonus, ya. Ada beberapa anggota yang mereka dengan tulus ikhlas membantu masyarakat yang sakit. Ada yang melahirkan ibu-ibu pada tanggal 1 Juli, ya, dibawa ke rumah sakit dengan tulus. Kita berikan penghargaan dan saya kira nih kelahiran ini juga merupakan kado ulang tahun untuk Polri di Hari Bayangkara yang akan nanti upacaranya kita laksanakan tanggal 10 Juli. Terima kasih Anda sudah kembali bersama kami. Di sambungan telepon sudah bergabung bersama kami Ketua PBNU Pak Robikin MH. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Robikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Faderi. Ya baik Pak Robikin, apakah Anda ikut mengikuti pesan-pesan Obama dalam pidatonya hari Sabtu lalu? Iya. Bagaimana menurut Anda? Apakah memang secara langsung bisa menjawab permasalahan yang ada di Indonesia terkait dengan toleransi? Ya, sebelum itu saya sampaikan selamat malam untuk Bu Susi dan Pak Dino. Pertama bahwa memang apa yang disampaikan oleh Barack Obama itu mencerminkan realitas keislaman di Indonesia. Islam yang toleran, Islam yang sangat menghargai perbedaan, dan bahkan Islam yang punya komitmen untuk melindungi kelompok minoritas, apapun kelompok minoritas itu, apakah minoritas agama, suku, ras, dan seterusnya. Ini semuanya tidak terlepas dari dakwah Islam yang dikembangkan dan dilakukan secara konsisten oleh para wali songo, para penebar agama Islam pertama di tanah Jawa. Ya. Nah, karena Islamnya ramah, Islam yang dikembangkan itu begitu rupa menghargai kearifan lokal, menghargai adat istiadat serta budaya yang tidak
bertentangan dengan syariat Islam, maka pada akhirnya kemudian Islam juga diterima oleh kelompok lain dengan baik. Nah itulah yang seharusnya juga terus dikembangkan, bukan kemudian Islam yang tidak mengenal adat istiadat lokal dan bahkan impor dari tempat lain yang seakan-akan budaya di daerah lain sendiri itu sendiri dianggap sebagai bagian dari ajaran agama. Jadi harus bisa dibedakan mana yang ajaran agama, mana yang tradisi, misalnya di Timur Tengah misalnya. Mana tradisi adat istiadat Timur Tengah dan mana sebetulnya yang Islam. Jangan dicampur adukan. Ya, dalam pidatonya kemarin Obama beberapa kali juga menyebut atau mengandaikan Indonesia sebagai sebuah Muslim country, atau negara Muslim, negara Islam. Menurut Anda, tepatkah itu bisa digambarkan atau dikaitkan dengan Indonesia? Ya kalau kemudian misalnya dilihat ya, jumlah penduduk di Indonesia yang berlatar belakang Islam tentu menjadi jumlah yang mayoritas. Tapi pertanyaan begini, bagaimana mungkin kalau toleransi itu tidak mencapai titik maksimum yang diberikan oleh para penganut agama Islam, kelompok-kelompok yang minoritas ini bisa beribadah secara damai, secara luasa. Nah, Indonesia memberikan contoh yang sangat nyata atas hal itu. Bahkan kelompok lain yang kemudian menjalankan keyakinan keagamaannya tidak jarang diberi jaminan keamanan bukan saja oleh negara, tetapi juga oleh organisasi-organisasi yang notabene beragama lain, berkeyakinan lain. Ini saya kira sesuatu yang sangat menarik. Tentu saja pemberian jaminan keamanan oleh kelompok agama dalam hal ini Bangsa Ansor misalnya. Seringkali peserta mengamankan lalu lintas dan seterusnya ketika Natalan. Itu sesuatu yang sangat bagus dalam konteks kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Tapi tidak boleh itu dipandang sebagai mencampur adukan keyakinan. Tentu teman-teman Ansor, teman-teman Bangsa juga kemudian tidak beralih agama, tidak beralih keyakinan tentang hal itu. Karena kita punya pedoman sebagaimana Quran Tuhan mengatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Tapi mari kita kemudian tetap menghargai di antara kita sebagai manusia, sebagai warga negara. Karena dalam konteks sebagai warga negara kita punya kedudukan yang sama, kita punya jaminan keamanan yang sama, kita juga mendapatkan jaminan konstitusional yang sama, pesannya, agar kemudian setiap warga negara. Iya, pesannya hampir sama ya Pak, dengan salah satu kutipan dari pidato Obama yang kemarin mengatakan, if you are so strong in your faith, you don't have to worry about others. Saya ke Pak Dino di Sudirman. Pak Dino, kalau Anda melihat sebenarnya dari pidato tersebut, apa yang bisa kita tangkap menjadi tantangan buat Indonesia secara global ke depannya? Dua. Satu yang saya tangkap adalah beliau mengingatkan bahwa dunia akan terus berputar dan berubah dengan cepat. Dan kita harus tahu dunia itu 10 tahun ke depan akan berada di mana. Dan kita harus siap beradaptasi untuk menghadapi dunia yang akan berubah itu. Pak Obama merujuk pada beberapa kasus di mana negara yang gagal mengantisipasi dan gagal beradaptasi akhirnya akan merugi dalam 10-20 tahun ke depan. Dan karena itulah bangsa Indonesia yang sekarang sedang mujur dan berada dalam posisi yang bagus, kita benar-benar harus terus jeli membaca arah perubahan dunia dalam 10-20 tahun ke depan, kemana globalisasi akan mengarah dan wujud apa yang akan maju ke depan, dan kita harus bisa mengadaptasi dan menampilkan kebijakan-kebijakan baru terhadap perubahan itu. Dan kedua adalah mengenai pluralisme dan toleransi. Dia menyatakan bahwa jangan pernah take for granted kalau memang ada tanda-tanda intoleransi, tanda-tanda bahwa keterbukaan, demokrasi, kebebasan itu mulai terancam, maka rakyat atau individu harus bisa membela dan bersuara untuk pushback
untuk pushback gejala-gejala ini gitu. Jadi saya kira dua hal itu yang disampaikan oleh Presiden Obama yang penting untuk dicatat ya. Baik, dengan adanya keberagaman di Indonesia dan juga mungkin dengan adanya diaspora Indonesia yang cukup banyak di berbagai negara, menurut Anda bagaimana kita bisa memanfaatkan kondisi ini untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang disebutkan tadi? Saya melihat diaspora itu di luar itu sebagai cerminan dari kebinekaan kita yang ada di dalam. Jadi memang kita bineka di dalam negeri, tapi juga bineka di luar. Selama saya menjadi duta besar di Amerika Serikat, misalnya, saya bertemu dengan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Di LA misalnya ada sekitar 112 gereja, dan mereka menyuarakan toleransi. Di Washington DC ada Islamic Center yang dijalankan oleh orang Indonesia, dan mereka juga menjadi pelopor dari aksi interfaith atau toleransi di antaragama di Amerika Serikat. Di New York ada Samsi Ali, Ustadz Samsi Ali yang aktif sekali untuk mempelopori kerjasama antaragama dan melawan prejudice and bigotry di Amerika Serikat. Kemarin juga ada pejabat tinggi Vatikan yang ternyata orang Indonesia dari Flores, Romo Marcus Solo, yang juga bicara di konvensi, dan beliau tugasnya adalah untuk mempromosikan interfaith cooperation, kerjasama antaragama di Asia Pasifik. Jadi banyak diaspora yang berperan di lapangan di dunia internasional, dan mereka membawa kebinekaan dan toleransi yang menjadi bagian dari darah daging Indonesia. Dan saya sangat bangga tuh melihat hal-hal seperti itu. Baik, Pak Dino, tahan dulu. Saya ke Ibu Susi di studio. Ibu, kalau tadi kita lihat bahwa tantangan global itu saat ini mungkin banyak berputar di mungkin isu toleransi. Nah, kalau menurut Anda dari sisi hubungan internasional, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia misalnya untuk bisa membantu untuk menunjukkan bahwa isu ini bisa diselesaikan? Pak Dubes Dino udah benar bahwa kita harus antisipatif. Antisipatif dalam arti selalu adaptif kepada perkembangan-perkembangan yang terjadi di seluruh dunia. Tapi yang lebih inti adalah adaptif dan dipraktekkan di dalam pendidikan. Konten pendidikan penting sekali, karena konten pendidikan itu menjadi landasan untuk orang berpikir secara waras. Ngerti nggak? Kalau di Amerika jelas Anda masuk ke dalam sekolah, artinya Anda dibuat sebagai warga negara Amerika Serikat. Jadi memang pendidikan itu penting sekali, dan akhirnya menjadi landasan hukum. Dan hukum itu memberikan prediktibilitas. Kalau misalnya hukum di Indonesia belum nyambung benar dengan masyarakatnya, karena konten pendidikannya itu belum menunjang. Jadi ada edukasi, ada penegakan hukum. Ya. Nah, kalau dalam kondisi saat ini, kita melihatnya apakah sudah cukup kuat untuk bisa mendukung meningkatkan toleransi di Indonesia dengan adanya misalnya edukasi yang mungkin belum cukup baik, juga penegakan hukum juga belum dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Bagaimana menurut Anda? Pendekatan hukum ada kaitannya sama konstitusi. Kalau di Amerika jelas, setiap orang yang melawan diktum konstitusinya, yaitu inalienable right to life, liberty, and the pursuit of happiness, akan masuk penjara. Ngerti nggak? Kalau di sini orang agak malu-malu kucing untuk menyatakan Anda bertentangan dengan Pancasila. Artinya kalau misalnya orang yang menentang ideologinya sendiri, the sense of belonging dan the sense of unthinkingness itu menjadi dominan. Akhirnya Anda akan kesulitan sendiri, karena untuk memelihara dan memerintah orang-orang yang tidak mempunyai rasa memiliki negara tersebut, Anda akan sulit. Nah, high consensus society itu ideal. Tapi kalau sebelum high consensus itu terbentuk, kita benahi dulu nih konten pendidikannya. Karena konten pendidikan adalah landasan cara berpikir rakyat. Oke, jadi itu dari sistemnya. Nah, bagaimana dengan flow of information yang sekarang sangat terbuka dengan yang globalisasi? Internet lancar, internet cepat, internet tangguh. Internet gila-gilaan. Untuk menghammer atau memukul ide bahwa Anda harus setia pada konstitusi we the people, gitu. Kalau di Amerika Serikat, jelas mereka akan selalu mengacu pada konstitusinya. Kita hampir lupa Undang-Undang Dasar 45 itu apa, preambulnya bagaimana, sehingga akhirnya kita lost in space atau benar-benar kehilangan rasa memiliki negara. Itu sangat disayangkan. Baik, saya ke Pak Dino. Ini Pak Dino, kalau menurut Anda ke depan bagaimana kita bisa
menanggulangi dengan misalnya kondisi di mana adanya kemajuan teknologi, kemudian juga flow information yang sangat bebas, sehingga itu paling tidak pasti akan mempengaruhi daya pikir ataupun jalan pikiran masyarakat kita. Menurut Anda ke depannya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal ini? Kalau menurut saya yang paling penting adalah untuk menjaga agar corong publik itu harus dikuasai oleh orang-orang yang rasional, yang open-minded, yang moderat dan toleran. Kita sering kali melihat, termasuk di negara-negara barat, karena keterbukaan, karena demokrasi, karena social media, karena information technology, itu orang-orang yang minoritas itu bisa bergaung jauh lebih besar daripada angka kelompoknya atau jumlah kelompoknya gitu, right? Sehingga seakan-akan mereka menjadi seakan-akan mereka adalah mainstream, gitu. Padahal bukan gitu ya. Nah inilah makanya kita sering melihat orang-orang yang moderat itu lama-lama menjadi malas atau lengah gitu untuk membela nilai-nilai hidup bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila atau toleransi, persatuan, moderasi dan lain sebagainya. Dan di tempat-tempat lain di mana kelompok inti atau kelompok menengah itu mulai lengah dan malas ya, untuk membela nilai-nilai tersebut, biasanya masyarakat itu akan mengalami kemerosotan gitu. Jadi menurut saya yang paling penting bagi kita adalah yang kelompok menengah, masyarakat mayoritas itu jangan sampai pernah take for granted nilai-nilai yang sudah berlaku lintas generasi, dan mereka harus selalu siap untuk membelanya, dan corong publiknya itu harus mereka selalu kuasai dan mereka isi gitu. Baik, Pak Dino Patijala, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Selamat malam. Ya pemirsa, kami akan jeda sejenak. Kami akan kembali saja di berikut ini.